Pernah nggak sih kamu lagi di dalam lift, terus ngerasa ada sesuatu yang janggal? Ternyata ada sebuah cerita yang tersembunyi tepat di depan mata kita loh. Di dalam gedung-gedung yang kita masuki setiap hari. Siap-siap ya, karena kita akan mengungkap sebuah misteri arsitektur yang menarik banget. Coba deh, lihat baik-baik gambar ini. Ini panel lift yang mungkin sering kamu temui. Angka-angkanya kelihatannya berurutan, tapi coba perhatiin lagi, ada yang hilang. Kamu lihat nggak? Betul banget, nggak ada tombol untuk lantai 4. Dan ini bukan salah desain atau tombolnya lagi rusak ya. Ini tuh pilihan yang disengaja. Sebuah keanehan dalam arsitektur yang ada di banyak bangunan di seluruh dunia. Jadi, kenapa sih ada angka yang sengaja dihilangin? Nah, untuk menjawabnya, kita harus masuk ke bagian pertama dari penelusuran kita untuk mengungkap alasan di balik penghilangan yang aneh ini. Jawabannya ada dalam satu kata, tetrafobia. Ini adalah istilah formal untuk rasa takut yang mendalam dan seringkali nggak rasional terhadap angka 4. Tapi, dari mana coba datangnya rasa takut ini? Ternyata, akar ketakutan ini datangnya dari bahasa. Di beberapa bahasa di Asia Timur, cara kita ngucapin kata 4 itu kedengerannya mirip banget sama kata kematian. Nah, kemiripan bunyi inilah yang mengubah angka biasa jadi simbol nasib buruk yang kuat banget. Dan dampaknya, wah, luas banget. Sampai meresap ke desain kehidupan kita sehari-hari. Rumah sakit jadi menghindari kamar nomor 4, hotel seringkali ngelompati lantai 4, dan pengembang properti bahkan sengaja menghapus unit nomor 4 biar pembelinya tenang. Oke, jadi kita tahu alasannya itu karena ketakutan. Tapi ini justru memunculkan pertanyaan yang lebih logis. Kalau nomornya hilang, terus lantai fisiknya kemana? Kan nggak mungkin sebuah gedung tiba-tiba bolong di tengahnya kan? Jawabannya, ya tentu saja sederhana banget. Secara fisik, lantai itu nggak mungkin lenyap. Struktur bangunan itu butuh lantai itu ada di sana. Jadi, ya pasti ada dong. Nah, ini dia solusi paling umum dan praktisnya. Para pengembang cuma mengganti namanya aja. Jadi, pas kamu nekan tombol 5 di lift, kemungkinan besar kamu sebenarnya lagi menuju ke tingkat keempat dari gedung itu. Masalah selesai kan? Nggak juga. Disinilah ceritanya jadi makin menarik. Ada desas-desus, bisikan-bisikan dari orang yang kerja di balik layar gedung-gedung ini yang ngasih petunjuk tentang sesuatu yang lebih misterius daripada sekedar ganti nama. Para penjelajah kota dan pekerja pemeliharaan sering cerita hal-hal yang mirip, meskipun susah dibuktiin. Mereka ngomongin soal lantai tersembunyi, lantai bayangan yang nggak bisa diakses umum, dengan koridor yang gelap dan suasana yang, ya gitu deh. Tentunya ada penjelasan psikologisnya. Kalau kita udah percaya suatu tempat itu angker atau bawa sial, pikiran kita jadi super sensitif. Tiap ada suara aneh, tiap ada bayangan bisa langsung diartikan sebagai sesuatu yang supernatural. Ekspektasi kita seakan-akan membentuk realitas kita sendiri. Tapi, ini bukan cuma soal tahayul atau psikologi aja. Yuk kita geser fokus kita ke alasan yang sangat praktis dan kuat kenapa lantai 4 itu dihapus, uang. Di dunia real estate, persepsi itu adalah segalanya. Para pengembang tahu banget kalau properti di lantai 4 atau yang punya nomor unit 4 bakal lebih susah dijual dan harganya seringkali lebih rendah. Jadi dengan ngilangin angka 4, mereka sebenarnya lagi melindungi investasi mereka. Ini murni keputusan bisnis yang cerdas. Fenomena ini ternyata nggak unik loh. Di dunia barat, banyak gedung juga yang melewati lantai 13 karena triskaidekafobia, ketakutan terhadap angka 13. Ini nunjukin kalau menghindari angka berdasarkan kepercayaan itu adalah konsep manusia yang universal. Budayanya beda, tapi ketakutannya sama. Oke, jadi kita udah lihat dari sisi bahasa, arsitektur, psikologi, dan bahkan ekonomi. Sekarang, yuk kita simpulkan semuanya dengan melihat makna yang lebih dalam dari kesepakatan kita bersama ini. Ini membawa kita kembali ke pertanyaan paling awal, pertanyaan inti dari semua ini. Setelah semua yang kita bahas, apa jawabannya? Apakah lantai 4 itu beneran ada? Coba kita pecah pertanyaannya. Pertama, dari sudut pandang fisika murni, dari beton dan baja, apakah lantai itu ada? Jawabannya jelas, ya. Secara fisik, dia harus ada. Itu adalah bagian dari struktur bangunan yang nggak bisa dihilangin. Tapi, gimana kalau kita lihat dari sudut pandang yang berbeda? Dari sudut pandang kesepakatan kita bersama, dari cara kita semua memahami dunia ini. Nah, kalau dari situ, jawabannya adalah tidak. Secara sosial dan psikologis, lantai itu seolah-olah udah kita hapus dari keberadaannya. Dia ada dan sekaligus tidak ada. Dan inilah paradoks utamanya. Ini bukan tentang lantai rahasia yang disembunyikan. Ini tentang ilusi bersama yang kita semua terima begitu saja tanpa bertanya.
Kita semua ikut berpartisipasi dalam membuat lantai 4 itu lenyap. Ini jadi bikin kita mikir kan? Kalau kita bisa bikin seluruh lantai sebuah gedung menghilang hanya dengan sebuah kesepakatan bersama, cerita-cerita apa lagi ya yang kita sembunyikan di depan mata, di dinding, jalan, dan angka-angka yang kita anggap remeh setiap harinya?